Perdebatan itu saya pahami sebagai ajang untuk mendemonstrasikan argumentasi. Ngapain hal yang seperti ini didiskusikan? Ini kan sudah final. Ya karena apa? Ya karena kalau masalah akidah kemudian dibenturkan dengan akidah yang lain ya nggak nyambung gitu. Karena kriteria dan lain sebagainya ya sudah sangat berbeda dan itu sepenuhnya terkait dengan iman. Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli makom makol. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Perdebatan itu saya pahami sebagai ajang untuk mendemonstrasikan argumentasi. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Loh, teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Nah. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fasadabtuhu ilman wafiyan bimaksudihi. Ayo artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifadz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu, ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh.
Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gembul punya istri 1, sekarang andaikan. Terus saya mengatakan, Guru Gembul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gembul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gembul hidup tidak hidup itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Maaf, tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Bentar, saya lagi mencari nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu. Saksi semuanya. Kok bisa? Dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, Pak Raya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Baraya semuanya itu? Beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini adalah video penjelasan tentang perdebatan antara saya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin kemarin lalu tanggal 9 Oktober di UI. Saya sama sekali tidak mengajukan alasan terkait dengan ini karena kalau dalam konteks perdebatan sebagai mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, jelas saya kalah telak pada waktu itu, dirujak habis-habisan, terlihat pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Misalkan dalam konteks debat menang kalah dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Itu awal mulanya adalah ada sebuah pernyataan saya yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Pernyataan saya itu adalah akidah itu tidak diilmiahkan. Akidah tidak bisa diilmiahkan dan saya tidak mau untuk mengilmiahkan akidah. Dan saya menempatkan akidah sebagai salah satu dari unsur agama Islam itu adalah bagian yang sakral itu, bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan, tidak bisa diempiriskan, dan tidak bisa diilmiahkan. Maka ketika saya berhubungan dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah, maka saya terima apa adanya tanpa bertanya. Saya pikir itu juga adalah pandangan dari ulama-ulama terdahulu, pandangan dari generasi awal Islam. Nah, sikap inilah yang saya pikir juga harus saya pegang ketika ada pertanyaan, ada diskursus, ada dialektika terkait dengan akidah, terkait dengan zat Allah, sifat Allah, tentang takdir dan lain sebagainya, maka saya akan menghentikan perdebatan itu dan saya akan berhenti di situ saja. Maksudnya saya tidak akan menalarnya, saya tidak akan mencoba untuk mendiskursuskannya dan lain sebagainya. Ada wahyu yang seperti itu, ya sudah saya terima apa adanya tanpa bertanya dan tanpa mengajukan alasan begini dan begitu. Interpretasi
interpretasi ya tentu saja ada, tetapi hanya saya simpan saja dalam benak sebagai bagian dari keimanan. Makanya ketika banyak orang, banyak kalangan ulama gitu, kalangan akademisi yang justru malah mempertanyakan saya pertanyakan balik. Salah satunya itu adalah Ustadz Nuruddin. Ya, kemudian saya, Pak Ustadz, ayo kita diskusi yuk dalam hal ini gitu. Dan saya pikir diskusi pada waktu itu yang ingin saya buka itu adalah diskusi semacam ketika saya dengan Pak Fahri Hamzah, ketika saya dengan Pak Ade Armando, ketika saya dengan Ustadz Felix Xiao, di mana ngobrol berdua dalam sebuah podcast gitu. Nah, cuman ternyata dibukalah perdebatan yang lebih terbuka gitu di sebuah universitas yang dihadiri oleh ratusan orang pada waktu itu. Dan saya bahkan pada waktu itu juga mengatakan saya meremehkan, bukan meremehkan pada Ustadz Nuruddin, tapi saya meremehkan pada dialog dan diskusi ini. Maksudnya ngapain hal yang seperti ini didiskusikan? Ini kan sudah final bahwa saya tidak mau mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan akidah, bahwa saya berhenti di situ saja. Bahkan saya sering dalam tanda kutip, mohon maaf ya, meremehkan orang-orang yang debat agama gitu. Ya karena apa? Ya karena kalau masalah akidah kemudian dibenturkan dengan akidah yang lain ya nggak nyambung gitu, karena kriteria dan lain sebagainya ya sudah sangat berbeda dan itu sepenuhnya terkait dengan iman gitu. Kalaupun saya misalkan berbicara terkait dengan masalah agama, maka masalah agama yang dimaksud itu biasanya adalah kritik sosial, masalah-masalah yang antropologis, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, perilaku manusia dan lain sebagainya. Masalah akidah saya menghindari perdebatan dan diskusi di situ. Begitu. Makanya banyak juga misalkan orang-orang yang nantang debat, misalkan yang orang Kristen, tapi masalahnya adalah akidah, ya enggak. Kalau misalkan hal-hal yang selain itu ya bisa aja kita diskusikan, tapi kalau misalkan masalah akidah, masalah zat Allah, masalah perilaku Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya, saya menghentikan di situ saja. Saya datang ya sebagai orang yang sudah sejak awal menghidupkan doktrin dalam pikiran saya. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan, titik sampai di situ saja gitu. Nah, banyak pula orang yang berkomentar bahwa saya argumentasinya kok muter-muter aja di situ gitu. Dan ya memang muter-muter di situ karena saya nggak punya argumentasi apapun terkait dengan apakah Allah begini dan begitu dan sebagainya. Itu saya hanya mencoba untuk menjelaskan secara metodologis kenapa saya tidak ke situ gitu. Nah, tetapi pendekatan metodologis itu juga pada akhirnya menyandera pikiran saya. Jadi ketika saya melanjutkan lebih dalam lah malah membahas tentang Tuhan. Jadi saya berhenti di situ dan ya makanya saya pada waktu kemarin itu justru mengajak pada audiens di sana untuk berdiskusi, untuk bertanya. Itu saya bolak-balik bertanya pada audiens itu, apakah kita sebenarnya sependapat bahwa sebenarnya pada bagian Allah tidak bisa diilmiahkan itu ya gitu. Tapi apakah sikap saya berubah setelah perdebatan kemarin dalam konteks memahami Tuhan dan sebagainya? Perdebatan itu saya pahami sebagai ajang untuk mendemonstrasikan argumentasi, dan saya mengetahui sepenuhnya bahwa argumentasi saya kemarin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan argumentasi Ustadz Nuruddin. Tetapi karena saya memahami itu sebagai ajang demonstrasi argumentasi, maka saya hanya melihat itu sebagai kemampuan beliau sangat luar biasa dalam mengajukan argumentasi dan sangat berkebalikan dengan saya. Tetapi dalam konteks tentang keimanan saya tetap berpegang bahwa urusan Allah, urusan takdir, urusan akidah dan semacam itu saya tidak akan mendekatinya secara ilmiah, tidak akan mendekatinya secara rasional, tidak akan mendekatinya secara empiris. Saya akan mencukupkannya hanya kepada wahyu saja. Tetapi sesuatu yang ingin saya menekankan di situ itu adalah bahwa keimanan saya itu dalam konteks itu berbasis wahyu.